La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Kali mulai nopo Pak Pendiran? Kali mulai nopo? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puji dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satupun baik makhluk yang ada di langit ataupun di bumi pantas mendapat pujian, karena hakikat semua bentuk segala puji dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita seluruhnya sehingga bisa istiqomah mengikuti risalah Islam di atas tauhid, di atas landasan keimanan kepada Allah, sampai kita semuanya berpulang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan setelahnya, sekarang yaitu bab yang menjelaskan tentang keluarnya ruh orang kafir dan mukmin. Bab itu cuma hanya satu hadis tok. Itu bab yang menjelaskan tentang keluarnya nyawa orang kafir dan mukmin. Raja Abu Nuaim telah mengeluarkan Abu Nuaim, cuma hanya saja hadis yang nanti ini akan dibaca, hadisnya ini dhaif, cuma oleh pengarang kitab sengaja ditulis oleh penulis kitab. Tujuannya adalah kita semuanya untuk mengambil pelajaran terhadap permasalahan ingat kematiannya. Tapi hadisnya dhaif. Ya, telah mengeluarkan yaitu Abu Nuaim dari hadis A'mas, dari Ibrahim, dari Alqamah, an Abdullah, dari Abdullah. Qala berkata Abdullah, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna nafsal mu'min, sesungguhnya yaitu seorang jiwa seorang mukmin, yaitu apabila seorang mukmin itu meninggal atau dicabut ruhnya, maka tuhraju, maka seperti dikeluarkan yaitu air keringat. Kalimatnya seperti itu. Jika orang mukmin dia meninggal, maka seperti keluarnya keringat. Kalimatnya seperti itu. Cuma perlu diingat, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Dan berikutnya, wa innan nafsal kafir, sesungguhnya nyawa orang kafir itu tusyallu, yaitu dihunus, kama tusyallu nafsul khimar, seperti dihunusnya nyawa keledai. Kalimatnya seperti itu.
Kalau orang beriman seperti keluarnya keringat, kalau orang kafir seperti yaitu dihunusnya nyawa keledai. Kalimatnya seperti itu. Wa innal mu'min, akan tetapi apabila seorang mukmin la ya'malu al-khati'ah, dia beramal dengan amalan yang jelek atau amalan dosa atau amalan yang sifatnya durhaka kepada Allah, fayyushaddidu alaihi indal mauti, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi yaitu merasa berat tatkala di kematiannya. Tujuannya adalah liyukaffiru bihanganhu, itu tujuannya adalah untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang dulu dia lakukan tatkala sebelum sakaratul maut. Nek wong beriman kalau memiliki dosa-dosa, memiliki kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu harus terhapus melalui taubat, tapi kemudian dia belum bertobat, kemudian dia mau meninggal, maka tatkala mau meninggal oleh Allah diberi yaitu beratnya sakaratul maut. Tujuannya apa? Supaya kemudian untuk menghapus kesalahan-kesalahan orang beriman itu. Kalimatnya seperti itu. Wa innal kafira, akan tetapi sesungguhnya orang kafir apabila dia mengamalkan kebaikan-kebaikan, nek wong kafir dia memiliki kebaikan-kebaikan, fayuzhalu, maka dia akan dipermudah tatkala menjemput kematiannya. Tujuannya adalah untuk membalas semua kebaikan yang ia lakukan. Kalau orang kafir dia memiliki amalan-amalan kebaikan, kemudian oleh Allah sudah dibalas dengan segala kenikmatan hidup, tapi kemudian amal kebaikannya masih ada, oleh Allah kemudian dibalas tatkala kemudian menjemput kematian, yaitu dengan mudahnya sakaratul maut. Tapi sayangnya hadis ini sekali lagi adalah hadis dhaif. Hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Ya, kemudian berikutnya cuma satu bab tok. Nanti soalnya masih ada bab yang lebih komplit itu, cuma satu bab tok. Sekarang ganti bab. Bab yang menjelaskan tentang kematian itu memiliki sekarat atau sekarat. Wa fit taslimil a'dha'i, yaitu ucapan selamat anggota tubuh kepada anggota tubuh lainnya, dan apa yang nanti akan dirasakan oleh setiap manusia tatkala merasakan sakaratul maut. Bab itu babnya adalah menjelaskan setiap kematian memiliki sekarat. Kalimatnya seperti itu. Dan ucapan selamat tinggal atau selamat berpisah dari anggota tubuh yang satu kepada anggota tubuh lainnya, dan apa yang nanti akan dirasakan oleh manusia tatkala kemudian sakaratul maut. Di bab itu. Dan berikutnya di bab ini, wasallallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan dalam ayat Al-Quran, yaitu bagaimana proses beratnya sakaratul maut ada di 4 tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam kitab Al-Quran tentang proses beratnya sakaratul maut di 4 tempat di dalam ayat Al-Quran. Satu suratnya adalah surat Qaf ayat 19. Yang nomor 2 yaitu surat Al-An'am 93. Yang nomor 3 surat Al-Waqiah 83. Yang kemudian Al-Qiyamah ayat 62. Nah, kita baca satu-satu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waja'at sakratul mauti bil haq, dan telah datang, apa yang telah datang? Sakratul maut, yaitu sakaratul maut, bil haq, yaitu dengan hak. Nanti kita lihat penafsirannya di bawah. Ini kan hanya cuma disinggung ayat Al-Qur'annya terlebih dahulu, nanti penjelasannya ada di bawah. Kemudian yang kedua, walau tara idh zalimuna fi hamratil mauti, kalau seandainya kalian semuanya itu melihat tatkala orang-orang zalim itu di dalam tekanan-tekanan proses kematian. Surat Al-An'am ayat 93. Nanti penjelasannya juga ada di bawah. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Waqiah ayat 83,
walaula idza balaghatil hulqum. Maka kenapa kemudian tidak berhenti dari berbuat maksiat? Maka mengapa tidak pula kemudian anda kita semuanya bertobat? Apabila kemudian telah sampai nyawa di kerongkongan. Kalimatnya seperti itu. Surat Al-Waqiah ayat 83. Kemudian surat Al-Qiyamah yang ayat 62. Kala sekali-kali tidak. Idza apabila balaghat itu telah sampai nafas. Taraqi yaitu di kerongkongan. Kalimatnya adalah sekali-kali tidak, jangan begitu. Nanti apabila kemudian telah sampai nyawa itu di kerongkongan atau nafas itu telah sampai di kerongkongan. Kalimatnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Yang pertama, penjelasan dari hadis Bukhari. Hadisnya riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah meridhai kepada Aisyah, salah seorang istri Nabi yang dimana diperistri oleh Nabi tatkala usianya 7 tahun, kumpul bersama Nabi usia 9 tahun. Dan beliau orang yang banyak meriwayatkan hadis. Kenapa Rasulullah kemudian menikahi seakan-akan yaitu anak yang berusia 7 tahun atau 9 tahun, tujuannya yang memadai ilmu fikih. Tujuannya menggumadai apalan sing akeh. Pantas seorang Aisyah sekalipun dia adalah seorang wanita menjadi gurune para sahabat Rasulullah. Beda nek sing dipilih tua kelalenan memadai hadis, mulai dipilih sing nom, sing pinter, sing cerdas. Dipilihlah Aisyah radhiyallahu anha, anaknya sahabat beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di dalam hadis tersebut menceritakan ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Rasulullah tatkala mau meninggal. Ini tentang kematian seorang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah mau meninggal, kanat baina yadayhi raqwah au ngalbah, yaitu ada di hadapan Rasulullah wadah atau bejana, fiha ma'un, yang di dalamnya terdapat air. Tatkala Rasulullah meninggal, narepe Nabi ana wadah atau bejana, isine banyu. Kalimatnya seperti itu. Faja'ala yadkhulu yadayhi fil ma', maka kemudian Rasulullah memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah itu yang berisi air. Rasulullah kemudian memasukkan kedua tangannya di air tersebut. Falamsyahu, sambil sesekali dia mengusapkan, yaitu mengusapkan dengan kedua telapak tangan yang telah masuk di air itu atas wajahnya. Rasulullah kami ngomong, begitu kemudian dimasukkan ke dalam wadah tersebut, diangkat, usapkan ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah disinggung di bab kemarin, yaitu kitab Tauhid, yaitu kitab Fathul Majid. Nah, lantas setelah kemudian dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sambil bersabda. Rasulullah tatkala mengusapkan wajahnya, kemudian dia bersabda, yaitu la ilaha illallah, innal lil mauti sakrat. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya untuk setiap kematian pasti memiliki sekarat. Kalimatnya seperti itu. Sesungguhnya setiap kematian pasti memiliki sekarat, kata Rasulullah. Summa nasaba yadayhi, lantas kemudian Rasulullah menegakkan tangannya. Menegakkan maksudnya tegakna seperti ini. Begitu diraupna ngomong, sesungguhnya kematian memiliki sekarat. Seperti itu. Setelah itu kemudian dia tegakkan tangannya, kemudian berkata, fi rafiqil a'la, sampai kemudian Rasulullah berkata bersama rafiqil a'la. Kalimatnya seperti itu. Bersama rafiqil a'la, sambil kemudian lambat laun tangan Rasulullah condong, cenderung, yaitu kemudian turun ke bawah. Akhirnya kemudian Rasulullah meninggal. Ini kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa setiap kematian yang akan dialami oleh manusia
pasti memiliki sekarat. Seakan-akan menjelaskan wajaat sakratul maut bil haq, dan telah datang sakratul maut dengan benar. Contohnya yang ada pada diri Rasulullah. Lantas hadis itu ditegaskan lagi oleh hadis yang lain. Bagaimana penggambaran Aisyah yang menyaksikan kematian Rasulullah itu sendiri. Lantas kemudian Aisyah di dalam riwayat yang lain berkata, Aisyah sing langsung nyakseni kematian Nabi. Aisyah berkata, ma aghbatu ahadan bihaunil mauti ba'dalladhi ra'aitu min sidati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian Aisyah berkata, aku tidak akan bisa berharap kepada seorang pun. Kata Aisyah, setelah meninggalnya Rasulullah, Aisyah ngomong, aku tidak bisa berharap kepada seorang pun, yaitu dengan ringannya kematian. Kalimatnya gue, aku tidak bisa berharap kepada kematian seorang pun yang ada di dunia ini, itu dengan ringannya kematian. Kalimatnya seperti itu. Ba'dalladzi ra'aitu, setelah kemudian aku sendiri menyaksikan, yaitu betapa beratnya kematian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung disaksikan oleh istrinya dalam hadis yang sahih dan kemudian sanadnya jelas dan ini benar, Aisyah langsung ngomong betapa beratnya kematian Rasulullah, sehingga tatkala kemudian aku melihatnya, aku tidak bisa berharap kepada seorang pun tentang keringanan kematian yang akan dialami setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewek bakal mengalami hal itu. Cuma giliran atau menunggu jadwal kedatangan sakratul maut itu pasti akan tiba. Satu kemudian menunggu yang lainnya. Masing-masingnya ada di musola ini pernah kami katakan, boleh jadi mungkin jatah kemudian hidup kita masih ada yang tinggal 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan pasti mengalami yang namanya sakratul maut. Kalau kemudian tidak cepat-cepat memperbaiki diri, cepat kembali menuju kepada Allah, cepat bertobat kepada Allah, cepat istighfar kepada Allah, dan kemudian senantiasa banyak menangis kepada Allah, apa yang kemudian kita harapkan di dalam hidup kalau seandainya kemudian kematian Rasulullah saja yang disaksikan oleh istrinya begitu berat? Dan Aisyah tidak pernah akan berharap kepada seorang pun selain Rasulullah SAW dengan ringannya kematian. Berarti ngesuk bakal apot. Bakal apot kalau melihat penjelasan dari Aisyah. Seakan-akan menjelaskan wajaat sakratul maut. Sungguh telah datang, yaitu sakarat maut dengan benar. Surat Qaf ayat 19. Ini patut kemudian menjadi perenungan bagi kita masing-masing. Terlebih hampir-hampir yang ada di musola ini kita sudah tergolong masuk ke usia 35, 40, 50, 60, bahkan lebih dari bilangan itu. Dan perlu diingat, Rasulullah sudah memberi peringatan kepada umatnya, yaitu inna a'mara ummati, sesungguhnya umur umatku di antara bilangan 60 sampai 70. Dan kata Rasulullah, sedikit sekali yang melampaui usia di antara 60 sampai 70. Kalau seandainya kita kemudian hitung-hitungan, kalau hari ini panjenengan sudah berumur 50, tunggu saja 20 tahun lagi kalau batasnya itu 70. Kalau anda kemudian sudah berusia 60, berarti tunggu saja 10 tahun lagi. Dan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun bagi manusia yang hidup di akhir zaman seperti ini, itu bukan waktu yang lama. Toh lambat laun waktu bergulir dengan cepat. 1 bulan telah bergulir dengan cepat. 1 tahun telah bergulir dengan cepat. Tidak terasa manusia hidup di dalam kelalaian dan kelengahan terhadap permasalahan sakratul maut. Maksudnya seperti itu. Masya Allah ya. Aisyah langsung bersaksi sendiri itu seperti itu. Dan berikutnya, sementara kalau di riwayat Bukhari, sekarang di riwayat Bukhari, ini di riwayat Bukhari ya, tadi Tirmidzi menjelaskan hadis yang di atas, yaitu dari Aisyah. Qalat berkata Aisyah,
mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal. Yaitu dia meninggal sungguh di antara yaitu tulang, yaitu selangkaku atau tulang pahaku. Rasulullah meninggal di antara paha Aisyah dan juga dagunya. Jadi meninggal ambruknya mengeneh. Itu seperti itu. Sampai kemudian di dagu Aisyah. Gampangannya ninggalnya yang ngambruki Aisyah. Sampai seandainya dagunya Aisyah kalau seandainya seperti ini bisa menyentuh wajah Nabi. Ini berarti menunjukkan betapa dia mengetahui persis bagaimana proses sakaratul maut yang dialami oleh Nabi. Kalau Nabi orang yang paling mulia, Nabi orang yang paling dicintai oleh Allah, seperti itu, bayangkan kalau suatu saat kemudian kita akan mengalaminya. Siapa pula yang nanti akan menunggu kita tatkala sakaratul maut? Siapa pula yang nanti akan mengembalikan nyawa tatkala nyawa itu sampai di kerongkongan? Siapa pula yang kemudian akan kita panggil tatkala betis bertaut dengan betis, kemudian tumit berpadu dengan tumit, dan otot-otot meregang, tulang-tulang leher mulai kemudian tegang pula, sampai-sampai otot yang ada di leher juga menegang, yaitu hendak berpisah antara ruh dengan lepas dengan tubuhnya. Siapa yang kemudian kita panggil? Kecuali kita hanya berharap kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mulanya kadang-kadang sok anak-anak doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Panjenengan kekindongan gue ngangan-ngangan Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Kecuali nek sampean mati syahid. Kalau mati syahid lah itu tidak merasakan sakit. Kalau disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, nanti ada bab tersendiri. Sampai mati syahid maka tidak mengalami rasa sakaratul maut yang sakit. Tapi mati syahid di sini maksudnya adalah perang. Jadi perangnya angel. Perang apa? Kecuali suatu saat kemudian ada pasukan kaum muslimin yang membawa kemudian panji-panji Islam ke negeri kita, kemudian kita bergabung dengan mereka dan ikut berperang dan kemudian kita meninggal. Itulah baru kemudian mati dalam kondisi syahid, tidak akan merasakan sakit. Nanti ada hadis yang menyebutkan terkait permasalahan itu. Dan kembali ke sini. Sekarang berikutnya adalah masih di kalimat ini. Kata Aisyah, "Fala akrahu siddatal mauti." Maka sungguh aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, kata Rasulullah. Yaitu aku tidak membenci. Aku sesungguhnya Aisyah tidaklah membenci tentang yaitu beratnya sakaratul maut atau beratnya kematian kepada seorang pun selama-lamanya. Jadi Aisyah gampangannya aku membenci kepada seseorang pun yang meninggal tentang terkait permasalahan beratnya sakaratul maut. Artinya karena dheweke wis nyekseni langsung kematian Nabi. Oh, Masya Allah ya, ini menunjukkan pelajaran yang paling berharga bagi kita. Tapi ingat, sekalipun demikian, maka ya tentunya rahmat Allah adalah segala-galanya. Harapan kita kan hanya rahmat Allah. Kemudian sampean kena kayak gitu nggak, Rabbi firli warhamni wajiburni, penggali sampean nanti. Itunya kan Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni rahmatilah aku. Kan seperti itu harusnya. Kudunya gue nang hati. Tujuannya apa? Men benar-benar berkesan di dalam jiwa. Sholat tahun-tahunan, tapi kemudian jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Abu Darda. Abu Darda berkata, yaitu hati-hatilah kalian semua itu dengan khusyuk nifak. Kemudian ditanya Abu Darda, ma khusyuk nifak ya Abu Darda? Apa yang disebut dengan khusyuk nifak ya Abu Darda? Yaitu wong sing sholat jasate ketone sholat ning rohani ne ora melu sholat. Awake sholat tapi atine isi mlaku-mlaku mlendengi saleh. Oh ya Bu. Dan dari sini